betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Manusia dan jin ditantang oleh Allah. Kalau mampu kita manusia ini, kalau ya santi yang awak, coba tembus lapisan langit. Silahkan diambil seluruh fasilitas bumi, silahkan ditembus. Dan itu tidak akan bisa kita lakukan, Ibu Bapak, illa bisultan, kecuali dia punya kekuatan bantuan Allah, ataupun kecuali dia memiliki ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, jemaah salat fardhu subuh yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita kembali menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada pagi subuh yang penuh berkah ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat iman, diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga dengan bermacam nikmat itulah kita masih bisa melanjutkan ibadah salat fardhu subuh kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian salat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, pada subuh yang penuh berkah kali ini, dasar tausiah kita adalah Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Ayat ini mungkin sering Bapak Ibu dengar, mungkin juga sudah paham dengan terjemahan ataupun penafsirnya, benar. Tapi perlu terus kita ulang-ulang, kita ingatkan agar kita bisa mengambil pelajaran atau hikmah dari kajian Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 33 ini. Kita ulang kembali ayatnya, Bunda Bapak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wahai golongan jin dan manusia. Nah, berarti dipanggil adalah kita manusia ini juga termasuk golongan jin. Ya ma'syaral jinni wal ins, wahai golongan atau sekumpulan jin dan manusia, inistata'tum, sekiranya engkau mampu, antamfuzu min aqtaris samawati wal ard, melintasi
atau menembus aqtaris samawati wal ard, lapisan langit dan bumi, famfuzu, maka lakukanlah. Jadi, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi itu, maka tembuslah atau laksanakanlah. La tanfuzuna illa bisultan, kamu tidak akan sanggup melintasinya kecuali dengan kekuatan, dengan pertolongan Allah, atau dalam penafsiran kecuali dengan ilmu pengetahuan. Ibu dan bapak para jemaah yang dimuliakan Allah, nah, ada dua penafsiran. Kita lihat dari penafsiran ulama memahami ayat Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 33 ini. Yang pertama ibu dan bapak adalah bahwa kita manusia ini tidak akan bisa lari dari ketetapan atau takdir Allah kemanapun kita lari, termasuk lari wak kalua langit bumi ko. Tidak akan bisa gitu kalau pun kita mampu. Nah, artinya ketika Allah menetapkan suatu ketetapan atau ada takdir di awak ibu dan bapak, kita tidak bisa lari kemana-mana, termasuk pun lari wak keluar langit jauh bumi. Seandainya mampu awak ibu dan bapak, silahkan. Artinya Allah katakan kita pasti tidak mampu untuk melakukannya. Jadi apakah mungkin takdir kita yang baik atau takdir kita yang buruk, kalau sudah Allah tetapkan ibu dan bapak, kita tidak bisa lari. Nah, penafsiran kedua ibu dan bapak adalah dilihat dari betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Manusia dan jin ditantang oleh Allah. Kalau hebat, nah ini maksudnya, kalau mampu kita manusia ini, kalau ya santi yang awak, coba tembus lapisan langit. Pai kata langit, silahkan nanti tembus, kuasai persoalan langit dan termasuk bumi. Silahkan diambil seluruh fasilitas bumi, silahkan ditembus. Lihat, pelajari, ambil silahkan. Berarti tantangan. Menembus lapisan langit, menembus lapisan bumi, itu kita ada tantangan. Dan itu tidak akan bisa kita lakukan ibu dan bapak. Tidak akan bisa orang menguasai urusan langit, naik ke atas puncak langit itu, ataupun dia bisa memanfaatkan, menggali seluruh potensi alam yang ada di bumi itu, illa bisultan, kecuali dia punya kekuatan bantuan Allah, ataupun kecuali dia memiliki ilmu pengetahuan. Orang yang berilmulah yang akan bisa menguasai langit ataupun mungkin menguasai lapisan bumi. Inilah dua makna penafsiran yang dapat kita ambil ibu dan bapak dari Al-Quran surat Ar-Rahman ayat yang ke-33. Nah, ibu dan bapak para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, yang pertama tadi kita pahami bahwa kita manusia ini, ya ma'syaral jinni wal ins, wahai golongan jin dan manusia, inistata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardh. Dipahami awak tidak bisa lari ibu dan bapak dari takdir. Nah, Allah sudah tetapkan kepada kita qada dan qadar ataupun takdir, baik yang menyenangkan kita ataupun yang menyedihkan kita. Maka kita harus menerimanya ibu dan bapak. Kadang dalam persoalan baik mungkin kita bisa terima. Takdir ketika diberikan kebaikan, mungkin badannya disehatkan,
rezekinya ditambah oleh Allah, mungkin pangkat jabatannya dinaikkan, keluarganya semua sehat, yang diniat sampai, kalau bahasanya teman-teman, apa nama niat dapet, yang dia mah pacah. Jadi sampai niat, takdir yang baik. Anak-anak sudah mendapatkan jodohnya masing-masing. Ini kebaikan-kebaikan, ketetapan Allah. Tapi ada takdir yang Allah tetapkan kita yang mungkin menyedihkan. Allah uji dengan berbagai macam bentuk persoalan. Sebagaimana ayat dalam Al-Baqarah yang sering kita dengar itu, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Allah akan uji kita. Dengan apa? Minal khauf, dengan rasa khawatir, rasa cemas, wal ju' dengan kelaparan, wa naqsim minal amwal, dengan kekurangan harta. Mungkin harta yang kita miliki hilang, harta yang kita miliki kebakaran, harta yang kita miliki habis terjual, dan seluruhnya. Ini takdir. Ini ujian Allah yang kita harus bisa menerima dengan ikhlas. Wal anfus, Allah takdirkan kematian bagi seseorang. Mungkin keluarga kita, ibu dan bapak, mungkin ayah, ibu, anak, saudara, lah berobat kita kemana-mana, berusaha kita mencarikan obatnya, tapi memang ketetapan Allah, takdir Allah yang sudah menentukan pada dia, sehingga diuji harus kembali kepada dengan kematian itu. Wasamarat, kekurangan buah-buahan. Lah ditanam padi, ya Pak Ibu, lah kamanya bi awak tibo banjir bandang, nggak jadi. Mau ke ladang kita, petani kita, kapan le ambil coklat, mungkin ibu bapak, dek karena mungkin lah naik harganya kini, kapai ke ladang awak rupanya ndak ada lelah dulu kawan mami. Ini bagian tak, ndak rezeki kita. Inilah ibu bapak. Jadi takdir ketetapan Allah yang ada pada kita itu ketika Allah tetapkan, baik mungkin masalah tadi ujian dalam bentuk kesenangan ataupun yang menyedihkan, bagian ujian keimanan kita itu kita harus bisa menerima dengan baik dan ikhlas. Dan tidak bisa lari kita. Tidak bisa kita lari dari kematian, tidak bisa kita lari dari sakit, tidak bisa kita lari dari musibah bala bencana kalau memang itu sudah ditetapkan oleh Allah. Termasuk juga ibu dan bapak dikatakan, manusia tidak akan bisa lari dari azab Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Andai pun dia bisa menembus lapisan langit dan bumi. Nah, jadi tidak bisa lari ya, Mak. Tidak bisa kama-kama, kalau lah ditetapkan berarti Mak, tidak bisa kama-kama. Termasuklah ketetapan yang menyenangkan. Nah, apakah sekarang hasil suatu pertarungan ya Bu, kompetisi, kalaulah Allah tetapkan, tidak bisa dirubah, tidak bisa lari. Mungkin si fulan tuh gini ditakdirkan Allah awak kok mendapat ujian musibah, itu tidak bisa lagi. Nah, jadi ini makna pertama yang berapa adalah artinya ketika Allah sudah menetapkan, mungkin ketika takdir itu hal yang baik, itu kita syukuri alhamdulillah. Ketika Allah uji kita dengan hal yang tidak menyenangkan, itu kita penuh sabar dan ikhlas menerimanya. Dan kita tidak bisa lari, termasuk nanti berapa katanya, walaupun kita lari daripada lapisan langit dan bumi, tidak bisa kama-kama. Satu. Nah, lalu mana kedua? Nah, bagian terakhir tausiah kita. Di sinilah berapa salah satu ayat yang kita pahami, iyo para lu orang berilmu, perlu ilmu pengetahuan. Allah angkat derajat. Nah, dalam ayat lain apa? Yarfa'illahu allazina amanu minkum
walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajat sebagian nih orang-orang yang beriman dibanding orang-orang yang kurang beriman, dan juga orang yang berilmu dibanding orang yang tidak berilmu, diangkat derajatnya oleh Allah beberapa derajat. Berarti perlu iman dan perlu ilmu. Maka apa pesannya buat apa adalah mari terus kita asah iman kita nih, Bu. Wak perbaharui, wak usahakan bagaimana iman kita ini kualitasnya makin hari makin naik, makin meningkat aja, makin dekat kita kepada kematian, makin beriman, makin tinggi kualitas iman kita tuh. Wak jago. Paham mungkin Ibu, perbanyak ibadah, perbanyak zikir. Nah, di mana-mana kita zikir, terus ingat Allah, nah berjalan zikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, agar nanti kualitas iman tak naik, Bu. Pulang beko dari masjid malangkah terzikir. Daripada carito ndak jaleh, baik, Bu. Baca cerita, apalagi kadang-kadang kalau cerita itu kadang cerita, nah, sampai bagus yang mereka. Nah, lebih baik kita perbanyak zikir agar hati kita ini lembut, lidah kita ini basah dengan kalimat zikir. Untung-untung beko di akhir kehidupan kita, Ibu dan Bapak, karena lacok zikir subhanallah subhanallah alhamdulillah tuh di akhir kematian tuh mudah-mudahan beko kalimat itu nan keluar di awak. La ilaha illallah. Nah, itu yang keluar. Karena apa yang kita biasakan kita baca, Ibu dan Bapak, itulah nanti yang akan terucap ketika akhir kematian kita, akhir kehidupan, ketika sakaratul maut. Maka ada beberapa orang yang pas sakaratul maut itu ada yang berzikir senyum. Ada pula orang yang sangat resah gelisah ketika kematian itu, sakaratul maut resah gelisah, bahkan keluar kata-kata yang kotor dari mulut. Kata-kata bacari-cari dan macam-macam. Kenapa? Karena itu yang terbiasa dia ucapkan ketika kehidupan hari-harinya. Maka mari kita tingkatkan iman kita. Nah, yang kedua, mari terus kita belajar ilmu pengetahuan. Nah, kok pasannya? Nggak ada istilahnya Ibu dan Bapak baranti baraja. Nah, walaupun sudah tua, tetap kita tingkatkan ilmu pengetahuan. Ayat ini menyampaikan Ibu dan Bapak betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Wahai golongan jin dan manusia, ini disuruh menembus lapisan langit dan bumi. Cobalah keluar lapisan langit. Ada manusia yang bisa keluar, Ibu dan Bapak? Ada. Nah, itulah para astronot. Yang pertama ke bulan ya, Mak. Siapa namanya, Mak? Neil Armstrong. Bisanya keluar langit. Kenapa dia bisa, Ibu dan Bapak? Karena dia sudah punya ilmu. Barajanya bagaimana ilmu astronot, bagaimana ada benda yang bisa nanti keluar lapisan bumi yang hampa udara. Dan sekarang sudah banyak, Bunda, ilmu pengetahuan yang bisa membuat manusia sampai ke bulan, artinya menembus lapisan. Apa lagi? Bisa menembus lapisan bumi karena banyak kekayaan Allah, banyak nikmat yang Allah berikan di bawah lapisan bumi itu yang awak tidak tahu. Siapa yang bisa mengambilnya, Bu Bapak? Itulah orang yang berilmu. Bisa mengebor lautan, Bu, keluar minyak. Nah, itu bisa orang tidak sekolah kira itu, Bu? Tidak bisa. Mengambil lapisan emas di bukit-bukit. Nah, mungkin itu di Papua itu. Siapa yang bisa berilmu pengetahuan? Jadi inilah, Ibu. Ini ayat menyuruh kita mengingatkan betapa penting ilmu pengetahuan. Maka bagi kita, Ibu dan Bapak, terus kita belajar, dan tentu bagi anak cucu kita, silahkan sekolahannya tinggi-tinggi. Nah, sekolahkan anak kita. Karena ilmu pengetahuan inilah nanti yang akan memudahkan dia. Orang berilmu lah yang akan bisa menguasai urusan dunia. Nah, orang berilmu yang bisa nanti menguasai urusan dunia. Dan itu pun sesuai juga dengan hadis Rasul mengatakan, kalau niu mendapatkan urusan dunia dengan ilmu, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi.
Sia yang niu mendapatkan seluruh artinya kebahagiaan, kenikmatan, artinya punya dunia aja dia dapatkan, fa'alaihi bil ilmi, maka dengan ilmu misalnya. Orang-orang hebat, orang berilmu pengetahuan, orang yang sudah tinggi lah yang akan lebih mudah nanti untuk mendapatkan kehidupan dunia. Man aradal akhirah, siapa yang mau juga dengan urusan akhirat, kebahagiaan akhirat, surga juga nanti di akhirat, itu juga orang berilmu. Nah, bawa nanti kasarugo bagaimana sholat yang betul, itu dengan ilmu. Berilmu kita melakukan seluruh ibadah. Jadi dunia dengan ilmu, akhirat dengan ilmu. Man aradahuma, siapa yang mau keduanya, juga dengan ilmu pengetahuan. Ibu, jangan putih baranti baraja, tetap semangat belajar ilmu pengetahuan dalam seluruh apapun bentuknya, Bapak Ibu. Nah, jangan bekal mengecil Bu, inilah tuh Ustaz payah baraja nak menangkuk le mak. Nah, tetap baraja. Termasuk menghafal Quran. Nah, baru sahabat Bu, menambah hafal Qur'annya. Daripada bekal waktu tidak banyak bermanfaat, nah, buka Quran tuh di HP ada Quran, di madimah hafal terus Al-Quran. Mudah-mudahan makin bertambah hafal kita Bu. Jadi jangan patah semangat. Nah, walaupun kan ada istilahnya Bu, belajar di waktu muda bagai mengukir di atas batu, belajar di waktu tua bagai mengukir di atas air. Itu hanya sekedar pepatah saja Bu, sekedar pantun saja Bu, tapi tidak berlaku untuk kita orang beriman. Talabul ilmi faridan ala kulli muslim wal muslimat. Kewajiban menuntut ilmu itu adalah kewajiban kita seluruh kaum muslimin dan muslimat. Utubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Nah, sampai meninggal, sampai kematian Ibu Bapak, mari terus kita sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita miliki dan iman yang ada pada kita, Allah ridho kepada kita. Kita selamat urusan dunia, matinya husnul khatimah, dan nanti juga selamat di akhirat, kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah Ibu Bapak yang dapat kita sampaikan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan bagi kita. Perbanyak maaf atas hal yang kurang berkenan. Kita akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mak. Harus dari ilmu tak. Iya, Mak. Ya, ya. Dah. Yep, lagi. Terima kasih. Sah.